Halo guys, sobat-sobatku yang berbahagia dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya guys. Berjumpa lagi bersama kami, channel Mondays Movie, channel yang khusus membahas alur film. Untuk menambah asupan hormon adrenalin kalian yang sudah menipis karena terlalu banyak rebahan, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas sebuah film series action yang banyak mengandung adegan gelutnya ya guys. Film itu sendiri berjudul My Name aka Undercover, yang rilis tahun 2021. Mungkin filmnya akan dibagi beberapa part ya guys. Ya maklumlah proses ngeditnya yang menggunakan HP RAM 4GB. Jadi rada lemot kalau durasinya harus panjang. Untuk itu saya mohon bantuannya kepada kalian buat subrek channelnya ya guys. Biar channelnya cepat dimonet dan dapat pemasukan buat beli laptop merek jeruk. Tanpa banyak ngabangus lagi, langsung saja kita simak videonya dan tetap. Film akan bercerita tentang seorang remaja perempuan yang bernama Yoon Ji Woo. Dia merupakan salah satu siswa di sekolah khusus perempuan di daerah Korea Selatan. Setiap hari dia menjalani kehidupannya dengan diawasi oleh dua orang polisi karena ulah sang ayah yang merupakan seorang anggota gangster di kota itu. Perlu diketahui bahwa ayahnya adalah salah satu DPO yang selama ini dicari oleh polisi. Akibat dari kelakuan sang ayah, di sekolah Ji Woo sering mendapat bulian dari salah satu geng perempuan yang ada di sekolah itu. Dan bukan hanya itu, kepala sekolahnya pun memutuskan untuk memindahkan Ji Woo ke sekolah lain karena tidak mau mendapatkan masalah akibat ulah sang ayah. Karena sudah kapalang edan, Ji Woo akhirnya berontak dan gelut dengan salah satu geng perempuan yang selalu membulinya. Malam harinya Ji Woo mendapatkan telepon dari sang ayah. Dia adalah Yoon Dong Hoon, salah satu anggota gangster yang paling berpengaruh di kota itu. Meskipun Dong Hoon seorang gangster, namun dia merupakan seorang ayah yang baik. Hal itu dibuktikan dengan sebuah ucapan selamat ulang tahun yang dia berikan kepada Ji Woo, yang secara tidak langsung hari ini dia sedang berulang tahun. Tapi rupanya hal tersebut tidak lantas membuat Ji Woo senang. Dia pun meluapkan kesedihannya akibat pekerjaan sang ayah yang merupakan seorang gangster. Dan tentu saja hal tersebut dibarengi dengan luapan emosi Ji Woo kepada sang ayah. Dong Hoon yang tidak mau anaknya merasa sedih memutuskan untuk mendatangi apartemen sang ayah guna meminta maaf. Hal tersebut sempat dilarang oleh temannya karena terlalu berbahaya jika diketahui oleh pihak kepolisian. Tapi Dong Hoon tetap ingin pergi ke sana untuk menemui Ji Woo. Setelah tiba di apartemennya, Dong Hoon kemudian mengetuk pintu berharap anaknya ada di sana. Ji Woo yang masih kesal sempat memutuskan untuk tidak keluar kamar. Di luar sendiri, Dong Hoon didatangi oleh orang misterius yang tak dikenal. Setelah itu, mereka terlibat perbincangan dan tiba-tiba terdengar suara tembakan di tempat itu. Ji Woo yang mulai panik segera pergi untuk melihat keadaan. Tapi rupanya Ji Woo harus menyaksikan sang ayah mati karena ditembak orang tersebut. Sementara itu, pintu kamar sengaja Dong Hoon kunci agar Ji Woo tidak bisa keluar kamar, sehingga dia tidak menjadi sasaran berikutnya dari orang tersebut. Dalam keadaan berduka, Ji Woo melaksanakan upacara pemakaman sang ayah hanya ditemani beberapa orang saja. Tanpa diduga, sekelompok gangster datang ke tempat itu dan memberi penghormatan untuk Dong Hoon. Mereka adalah kelompok Dong Cheon, salah satu organisasi gangster paling ditakuti di kota itu, dan diketuai oleh Choi Moo Jin. Ini dia orangnya. Ji Woo yang emosi menanyakan apa yang sudah dia perintahkan kepada ayahnya sehingga dia bisa diburu oleh pihak kepolisian sampai harus meregang nyawa. Merespon hal itu, Moo Jin hanya terdiam dan ngaleos begitu saja. Guna mencari keadilan, Ji Woo memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan meminta mereka menyelidiki kasus kematian ayahnya. Tapi rupanya pihak kepolisian enggan melakukan hal itu karena status sang ayah yang merupakan seorang buronan kelas kakap. Mereka mengatakan bahwa Dong Hoon sudah menjadi DPO selama 3 tahun, sehingga kematiannya membuat pihak kepolisian tidak perlu bersusah payah lagi untuk mengejarnya.
Karena tidak membuahkan hasil, Jiwoo kemudian menemui Mujin untuk memintanya mencari pembunuh ayahnya. Dengan demikian, dia bisa membalas dendam kepada si pelaku yang telah menghabisi sang ayah. Mendengar hal itu, Mujin kemudian memberikan sebuah pisau kepada Jiwoo dan memintanya untuk menusuk dirinya. Tapi rupanya, Jiwoo tidak mempunyai nyali untuk melakukan hal itu. Sehingga hal itulah yang membuat Mujin tidak mau melibatkan Jiwoo dalam kasus ini. Mereka akan membereskan dan mencari sendiri siapa pembunuh ayahnya itu. Jiwoo yang tidak mau menyerah berinisiatif membuat sayembara untuk mencari pembunuh ayahnya dengan imbalan uang yang cukup banyak. Hal itu sempat diketahui oleh Mujin yang melihat pengumuman itu di suatu tempat. Singkat cerita, Jiwoo ditelepon oleh seseorang yang diklaim mempunyai informasi tentang pembunuh ayahnya. Kemudian mereka janjian untuk bertemu di suatu tempat. Tapi rupanya semua itu hanyalah jebakan dari seseorang yang hanya menginginkan imbalannya saja. Sehingga di sana Jiwoo harus bertarung dengan mereka. Dan jelas pertarungan itu dimenangkan oleh para berandalan. Setelah itu mereka membawa Jiwoo ke suatu tempat. Tapi beruntung dia diselamatkan oleh Mujin yang secara kebetulan bertemu dengan para berandalan itu. Melihat tekadnya yang begitu kuat, Mujin memutuskan untuk melatih Jiwoo dan membawanya ke sebuah dojo yang merupakan tempat pelatihan bagi para anggota gangster. Di sana, dia bertemu dengan salah satu anggota gangster yang bernama Do Gangjay. Setelah itu, Gangjay membawanya ke suatu tempat untuk menggantikan posisinya, karena Jiwoo saat ini merupakan anggota termuda di kelompok itu. Di tempat itu, Jiwoo mendapatkan sedikit ilmu pelatihan dari Mujin tentang seni bertarung yang efektif. Hari-hari Jiwoo diisi dengan latihan untuk mengasah skillnya. Suatu hari Jiwoo mencoba mengikuti battle royale yang dilakukan oleh Mujin. Di sana, Jiwoo mengerahkan semua kemampuannya untuk bisa diakui di organisasi itu. Tanpa diduga, Jiwoo memberikan perlawanan kepada para anggota yang mengikuti pertarungan itu. Pertarungan itu sendiri menyisakan dua orang yang tersisa, yaitu Gangjay dan Jiwoo. Kemudian mereka pun bertarung satu lawan satu untuk mencari tahu siapa pemenang di antara mereka. Dan tentu saja pertarungan itu dimenangkan oleh Jiwoo yang merupakan aktor utama. Gangjay yang tidak terima dengan kekalahannya memutuskan untuk melakukan balas dendam kepada Jiwoo dengan memasukkan obat tidur dalam minumannya. Kemudian dia mengajak temannya untuk melakukan tindakan pengecritan kepada Jiwoo sebagai bentuk balas dendam atas kekalahannya. Di luar dugaan, Jiwoo masih bisa memberikan perlawanan walaupun dia dalam keadaan setengah sadar. Beruntung dia diselamatkan oleh seseorang yang melihat kejadian itu. Untuk kemudian dia melaporkan hal itu kepada Mujin. Akibat dari perbuatan itu, Gangjay mendapatkan hukuman dari Mujin berupa sayatan di muka dan menyuruhnya untuk pergi dan keluar dari organisasi itu. Dirasa Jiwoo sudah cukup kuat, Mujin akhirnya memberitahu satu rahasia kepada dirinya. Dia mengatakan bahwa pembunuh Dong-hun berasal dari pihak kepolisian. Hal tersebut didasari oleh penemuan pistol yang ada di TKP pembunuhan Dong-hun. Setelah diselidiki, ternyata pistol itu milik salah satu polisi yang ada di kotanya. Untuk itu, Mujin menyuruh Jiwoo masuk ke kepolisian dengan identitas yang berbeda. Singkat cerita, Jiwoo sudah masuk ke institusi kepolisian dengan nama Oh Ye Jin.
Sebagai tugas pertamanya, dia mencoba menyelidiki dan berencana menangkap salah satu gembong narkoba di tempat itu. Di sana tampak pula sekelompok polisi dari divisi narkoba yang diketuai oleh John Pildo sedang melakukan penyamaran untuk menangkap orang yang sama, sehingga terjadi miskomunikasi di antara kedua polisi itu. Di tempat lain kita melihat kelompok Mujin sedang bentrok dengan gangster lain. Hal tersebut dipicu karena gangster itu telah berkhianat kepada kelompok Dong Cheon. Kemudian Mujin merekayasa kematian ketua kelompok itu seolah-olah dia mengalami kecelakaan. Dengan begitu, dia bisa lolos dari investigasi polisi. Di kantor polisi sendiri, Jiwoo bertemu dengan kasat narkoba yang bernama Cha Gi-ho. Sepintas Jiwoo teringat akan penampakan orang yang membunuh ayahnya. Untuk mendapatkan informasi yang lebih tentang pembunuhan ayahnya, Jiwoo mencoba mendaftar ke bagian narkoba dengan harapan dia bisa masuk ke database kepolisian. Dengan begitu, dia bisa mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kasus ayahnya itu. Dia pun dipanggil oleh kasat untuk menanyakan apa motivasi dia ingin masuk ke bagian narkoba. Kemudian Jiwoo menjawab bahwa dia ingin menangkap seseorang. Dirasa motivasinya kuat, akhirnya Cha Gi-ho menerima Jiwoo untuk masuk di kesatuannya. 우리 팀에 들어오려는 이유. 예, 이유가 뭐야? 잡고 싶은 놈이 있어서입니다. Setelah diterima di divisi narkoba, Jiwoo kemudian memberitahu Mujin tentang pencapaiannya. Namun dia tetap diperingatkan bahwa jangan sampai berkhianat kepada organisasi karena itu mahal harganya. Dan apapun yang terjadi, dia tetap anggota Dong Cheon yang akan dilindungi jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan kepada dirinya. Shin kemudian flashback ke masa lalu Mujin dan Dong-hun. Saat itu, mereka sedang terlibat bentrok dengan kelompok lain. Dan di sanalah awal mula pertemanan antara Mujin dan Dong-hun terjalin. Di kantor polisi sendiri, Pildo sedang mencoba menginterogasi bandar yang sudah ditangkapnya. Di sana, dia komplain kepada atasannya perihal Jiwoo yang diterima di divisi narkoba. Tapi rupanya, hal tersebut tidak berlangsung lama karena Pildo sudah mendapatkan nama mengenai target selanjutnya. Di sisi lain, Cha Gi-ho terlihat sedang menghubungi seseorang dan sepertinya sedang merencanakan sesuatu. 최무진이 곧 움직일 것 같습니다. Karena sudah mengantongi nama seseorang, Pildo dan Jiwoo langsung ke TKP untuk menangkap orang yang dimaksud. Di sana Jiwoo dengan barbar menghajar anak buah orang itu untuk kemudian menangkap sang bandar yang bernama Menggo. Penangkapan itu sendiri belum cukup kuat jika mereka tidak menemukan barang bukti. Untuk itu, Pildo dan anak buahnya mencoba mencari barang bukti narkoba di tempat itu. Alhasil, Jiwoo pun menemukan barang narkoba yang tampak berbeda dengan narkoba yang selama ini mereka sita. Setelah itu, mereka membawa Menggo untuk diinterogasi. Di sana, Jiwoo tampak penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Menggo. Karena jika dia mengatakan pemasoknya adalah Mujin, maka secara tidak langsung Jiwoo akan berhadapan dengan orang yang selama ini membantunya. Tapi rupanya orang yang dimaksud Menggo bukanlah Mujin melainkan pemasok lain. Dan orang itu adalah Do Gang Jae, orang yang pernah berhadapan dengan Jiwoo sebelumnya. Lalu apakah polisi akan menangkap Gang Jae? Ataukah Jiwoo yang akan menghabisi Gang Jae untuk tetap merahasiakan identitasnya? Tetap di sini saja.